Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julpa Tiara, mahasiswa akuntansi dari STI Ekuitas Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang software ERP dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2. Lalu di sini dari software Enterprise Resource Planning itu ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada Oracle NetSuite. Sebelumnya, Oracle NetSuite adalah perusahaan komputasi awam Amerika yang didirikan pada tahun 1998 dengan kantor pusat di Austin, Texas, yang menyediakan perangkat lunak dan layanan untuk mengelola keuangan bisnis, operasi, dan hubungan pelanggan. Lalu di sini layanan NetSuite ditunjukkan untuk usaha kecil hingga menengah, meskipun perusahaan besar juga dapat memanfaatkan fitur ERP, CRM, dan e-commerce yang terkonsolidasi. Lalu selanjutnya yang kedua ada Microsoft Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 adalah lini produk aplikasi bisnis cerdas, perancangan sumber daya perusahaan, dan manajemen hubungan pelanggan yang diumumkan oleh Microsoft pada Juli 2016 dan dirilis pada 1 November 2016, di mana Dynamics 365 ini merupakan aplikasi bisnis berbasis cloud Microsoft yang dapat digunakan untuk meningkatkan serta mengintegrasikan produktivitas perusahaan dalam 3 area utama, yaitu ada penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada Oracle Enterprise Resource Planning Cloud, yang dimana di sini definisinya sebagai suite aplikasi perangkat lunak ERP berbasis cloud yang diperkenalkan oleh Oracle Corporation pada tahun 2012, yang dimana fungsi perusahaan termasuk akuntansi, manajemen keuangan, manajemen proyek, dan pengadaan. Di mana ERP Cloud merupakan sistem Enterprise Resource Planning yang dihosting pada sebuah platform atau servers yang dapat diakses melalui web browser. ERP Cloud memungkinkan user mengakses ERP tanpa menginstal di komputernya, cukup dengan menggunakan web browser. Di mana NetSuite, selanjutnya, NetSuite ERP mempermudah perusahaan untuk mengelola biaya TI, mengoptimalkan efisien akuntansi. Yang selanjutnya ada Industrial Financial System atau IFS. Yang IFS ini merupakan suatu aplikasi bisnis ERP yang berdiri sejak tahun 1983 di Swedia yang menyediakan solusi aplikasi bisnis. Salah satu di antaranya adalah pengelolaan rantai supply. Nah, di sini ada arsitektur solusi IFS untuk pengelolaan rantai supply ini terdiri dari modul-modul. Yang pertama ada forecasting and planning atau peramalan dan perencanaan. Yang kedua ada procurement, yaitu pengadaan. Yang ketiga ada warehouse management atau manajemen gudang. Keempat ada penjualan dan distribusi. Kelima ada bisnis intelijen atau bisnis cerdas. Dengan arsitektur solusi ini, pengelolaan rantai supply bisa dilakukan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan dan peramalan atas permintaan dan pemasokan sampai ke distribusi. Berbagai metode peramalan bisa diterapkan di dalam sistem ini, kemudian juga tersedia fungsi untuk proses pengadaan, pengelolaan barang masuk dan keluar di gudang, sampai ke perencanaan distribusinya. Selanjutnya ada Sage X3, yaitu produk perencanaan sumber daya perusahaan yang dikembangkan oleh Sage Group yang ditunjukkan untuk bisnis yang sudah mapan. Produk ini sebelumnya dikenal sebagai Sage ERP X3 dan tersedia di banyak wilayah di mana Sage beroperasi. Nah, Sage X3 menghadirkan manajemen daftar komponen tunggal dan multi-level yang kuat untuk menjamin tingkat konsistensi, kualitas, dan kolaborasi produk yang tinggi.
Tentu saja karena lebih difokuskan untuk bisnis yang sudah mapan. Selanjutnya ada SAP S/4HANA, yaitu adalah perangkat bisnis ERP yang didasarkan pada basis data dalam memori SAP HANA, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi dan menganalisis data bisnis secara real time. Di mana SAP S/4HANA ini mempunyai tujuan untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan dan pengelolaan, juga membantu memecahkan masalah yang lebih kompleks dan menangani jumlah data yang jauh lebih besar. Dan software ini tersedia dalam on-premise, cloud, dan hybrid. Dengan SAP sangat mendorong pengalaman menuju opsi cloud. Selanjutnya ada Salesforce. Salesforce adalah perusahaan perangkat lunak berbasis awam Amerika Serikat yang bermarkas di San Francisco, California. Di mana Salesforce merupakan perangkat lunak CRM yang berisikan banyak tools untuk membantu tim penjualan dan juga membantu pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik dan benar. Anda dapat dengan mudah mencatat, mengelola, dan menganalisis semua aktivitas pelanggan di tempat dengan perangkat lunak berbasis cloud. Ya, dan selanjutnya ada Infor Entry and Cloud Suite. Bisa kita lihat di sini bahwa Infora M3 and Cloud Suite dirancang untuk produsen, distributor, dan penyedia layanan purna jual global menengah hingga besar, memberikan fleksibilitas untuk mengelola rantai nilai, mode, campuran, dan kompleks, di mana kemampuan ERP untuk manufaktur di M3 kemungkinan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat saat tren industri berubah. Model bisnis berubah dan bisnis mereka tumbuh di industri makanan dan minuman, kimia, mode peralatan, dan distribusi, di mana ya di sini lebih untuk bagaimana organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya ada Workday, di mana di sini bisa kita lihat merupakan salah satu vendor perangkat lunak manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia berdasarkan permintaan di Amerika. Workday masih merupakan fungsi dalam Microsoft Excel yang termasuk ke dalam kelompok fungsi tanggal dan waktu, di mana kegunaannya adalah mengecualikan akhir pekan atau libur ketika menghitung tanggal jatuh tempo faktur, perkiraan tanggal pengiriman, dan jumlah hari pekerjaan yang telah dilakukan. Fungsi utama dari Workday adalah mengembalikan sebuah angka dengan format tanggal yang merupakan jumlah dari hari kerja sebelumnya atau sesudah tanggal awal. Selanjutnya ada ServiceNow. ServiceNow adalah perusahaan perangkat lunak Amerika yang berbasis di Santa Clara, California, yang mengembangkan platform komputasi awam untuk membantu perusahaan mengelola alur kerja digital untuk operasi perusahaan, di mana ServiceNow hadir dalam platform perangkat lunak berbasis cloud yang dirancang berdasarkan pedoman ITIL yang menggabungkan 5 layanan utama meliputi TI, keamanan, sumber daya manusia, pelanggan, dan aplikasi bisnis dalam satu platform. Jadi dari yang saya sampaikan tentang software ERP, kebanyakannya di sini menjelaskan tentang sistem ERP berbasis cloud, yang merupakan jenis ERP yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola data secara terpusat melalui koneksi internet. Dan sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.